Terpesona saya. Iya. Tersepona. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum Bu Indah. Selamat pagi. Indah, hari ini wangi banget. Iya, Bu Indah cantik pagi-pagi banget. masih berseri-seri ini ya. Semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Indah. Sehat ya semuanya. Sehat. Masih patah hati. Semangat semuanya, masih pagi ya. Jangan ada Siap, yang Bu loyo. Indah. Udah sarapan belum? Sudah. Udah Ibu. Udah. Belum sarapan. Oh, harus sarapan Pak dulu Farid ya. sudah nambah 3 kali tadi Bu. Ya baiklah. Yuk. Sudah siap ya untuk pembelajaran pagi hari ini? Siap Bu Siap Indah. ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Coba, nah Abah silakan dipimpin ya. Kita berdoa teman-temannya. Bisa dipimpin bersama? Nah Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amin, Amin. amin ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa kecuali apapun ya, karena memang di musim kemarau seperti ini banyak sekali penyakit-penyakit yang melanda ya. Panas, batuk berkepanjangan, demam berdarah ini yang paling membahayakan. Jadi kalian semuanya harus mawas diri menjaga kesehatan ya. Bisa anak-anak ya. Ya, Bu Indah. Siap, Bu. Bu Indah Kalau ada absen dulu ya. motivasinya sehat, Bu. Sehat, yang penting sehat, makan yang cukup, makan yang bergizi, jangan lupa olahraga ya, istirahat yang cukup ya. Itu kira-kira tips Bu. untuk sehat. Nah, Pokoknya kalau belajar sosiologi sehat aku Bu. iya, pokoknya sama Bu Indah sehat-sehat aja ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti kasih jajan ya, Bu. Iya, nanti saya kasih coklat deh. Ya, Bu Indah absen dulu, coba nanti angkat tangannya ya, yang Bu Indah panggil. Ya. Bu. Ahmad Bahtiar Arma. Masuk enggak? Apa Bustomi Karunia, angkat tangannya mana? Enggak kelihatan Hadir orangnya. dong. Aduh. Iya. Tommy itu Tidur dia. Iya. Lah, duduk di depan ya, Mi ya, Tommy. Iya Bu, ini sudah kelihatan. Enggak pernah kelihatan kamu, enggak pernah duduk di depan. Evi Kusnianti mana ini? Saya Bu. Ya, pinter. Muhammad Nasir. Baru ke belakang ya? Ke belakang, Iya. Bu. Sir ke belakang Bu. Muhammad Nur Farid, Perut mana? Hadir, Acungkan Bu. tangannya. Kan saya tetangga Ibu. Oh iya, main-main ya ke rumah. Novi Triana. Hadir, Mana? Bu. Tangannya Iya, kelihatan. pinter. Cantik sekali hari ini. Di pojok terus Bu. Selalu Ini. cantik, Bu. Iya, Rini Wahyuningsih mana? Halo Bu. Iya. Yang paling gede. Tambah sehat ya. Ya dong. Iya, olahraga terus biar langsing. Sri Juliani mana? Halo, Bu. Iya, Halo. sehat ya. Hadir. Iya. Yang keras suaranya. Halo, Coba Hadir. semuanya sudah masuk ya. Iya, anak-anak harus Alhamdulillah. alhamdulillah semuanya sehat dalam Oke. lindungan Allah ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali ya kasus-kasus yang bisa kalian lihat di televisi ya, media-media massa di televisi banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, kasus pencurian ya. Barusan itu Samba. Sambala tuh siapa? Sambo, Ferdi Sambo ya, Sri Juliani. Bukan Samba. Ferdi Sambo. Iya, oh ya. Bentuk Kasus konten itu, Bu. pencurian, perjudian marak di mana-mana. Jadi kalian harus berhati-hati, mawas diri ya, mawas diri menjaga keselamatan diri kalian dari orang-orang yang jahat ya di Ya, sekitar Bu. kalian. Singapura Ya. sama HK, Bu. Apa itu? Ya, kita sudah ya. Untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu. Masih ingat enggak kira-kira pertemuan minggu lalu apa? Ingat, Bu. Apa? Ingat-ingat Coba. separuh Bu, Fungsi ingat-ingat sosiologi separuh. dan kegunaan sosiologi, Bu. Bu, kita membahas seperti tadi Bu Indah sudah memberikan motivasi mengenai permasalahan-permasalahan sosial. Ya. Kalian harus mawas diri. Itu tadi adalah motivasi pengantar Bu Indah bahwa materi kita masih berkenaan dengan permasalahan sosial ya, permasalahan sosial. Kemarin materi kemarin membahas mengenai apa ya? Definisi dari
permasalahan Permasalahan sosial. sosial. Apa kira-kira masih ingat? Siapa yang daya ingatnya masih kuat? Ayo. Siapa ya? Siapa ya? Novi, ayo Novi. Definisi Novi, dari Bu. permasalahan sosial apa, Novi? Ya, Novi, Bu. Definisi dari permasalahan sosial yaitu suatu Iya. keadaan yang tidak diharapkan oleh masyarakat, Bu. Iya, betul sekali. Ya, apalagi kira-kira yang mau mendefinisikan yang lain? Evi mungkin? Itu Bu, yang namanya masalah itu kalau melanggar aturan Bu, jadi tidak sesuai dengan aturan yang Tidak berlaku Bu. sesuai dengan nilai dan norma dan aturan yang berlaku pada setiap masyarakat. Iya, betul sekali. Itu materi kemarin Novi, Evi, dan semuanya berarti daya ingatnya masih kuat, masih ingat ya. Bagus sekali semuanya pintar-pintar. Iya, apa kira-kira apa? Izin ke belakang Bu ya. Oh iya, boleh. Silakan. Izin dulu, Jangan Bu, ya, lama-lama ke ya. belakang. Ya, Iya, nanti kembali lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu materi kemarin ya. Materi kemarin kita membahas mengenai definisi dari permasalahan sosial. Bu Indah ingatkan kembali bahwa pengertian dari permasalahan sosial itu merupakan keadaan ya di mana terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang bersifat membahayakan yang terjadi pada diri lingkungan sekitar masyarakat kita. Nah, itu kira-kira ya bisa dipahami. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini melanjutkan dari materi kemarin ya. Kalau kemarin definisi, sekarang kita membahas mengenai contoh-contoh dan faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial ya. Jadi ada dua indikator ya, ada dua tujuan yang harus dicapai pada kelas pembelajaran hari ini. Yang pertama ya, diharapkan kalian semuanya peserta didik mampu untuk mengidentifikasikan contoh-contoh dari permasalahan sosial ya. Yang kedua, diharapkan kalian semuanya mampu untuk mengidentifikasikan ya faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial ya. Sudah siap anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Iya, siap ya. Iya, yang namanya permasalahan sosial itu bisa terjadi di mana saja ya. Itu merupakan suatu problematika ya di mana kita bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat kita ya. Banyak sekali ya. Contoh-contoh dari permasalahan sosial itu apa saja toh? Bisa disebutkan? Yang kalian lihat, yang kalian mungkin pernah mengalaminya atau melihat di televisi. Apa kira-kira contoh dari permasalahan sosial? Kriminalitas, Bu. Kriminalitas, pinter. Apalagi yang pernah Farid alami apa? Tawuran, Bu. Oh, Sama pernah psikolog tawuran. juga. Pernah tawuran ya, Pak? Iyo, Farid, jangan nakal-nakal ya. Terus apalagi mungkin yang kedua, ketiga apa yang pernah dialami masa tidak pernah melakukan, tidak pernah. Itu, Bu. Jangan, Bu. Apa Saya, Bu. kira-kira? Saya, Apa Bu. Sri? Apa? Itu pemakaian obat-obat obat-obat Obat-obatan terlarang ya. terlarang, narkoba ya, Narkoba itu kan sekarang lagi banyak untuk perjudian, artis-artis itu kan ya. iya, pembunuhan, penculikan ya, perampokan yang bisa kita lihat di televisi ya, itu adalah salah satu dari sebagian besar contoh-contoh permasalahan sosial ya. Izinkan Bu Indah untuk memperlihatkan video sebentar ya. Coba nanti kalian lihat, kalian perhatikan materi Bu Indah akan Bu Indah sampaikan melalui video. Ya, coba ya. Yo, contoh-contoh permasalahan sosial ya. Contoh-contoh permasalahan sosial. Ya. Lihat, perhatikan beberapa contoh permasalahan sosial di lingkungan masyarakat sekitar kita. Yuk, Pindah putarkan video, coba diperhatikan.
Ayo diperhatikan. Bentar, Bu Indah ulangi ya.
Ya, tadi sudah ya? Sudah dilihat anak-anak? Sudah jelas dengan video pembelajaran tadi? Sudah Ibu. Iya. Ada berapa contoh Sudah permasalahan sosial jelas. di situ? Ada berapa contoh? Tadi yang ada di video? Ada 3 contoh permasalahan sosial. Apa saja tadi? Kriminalitas, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ya. Contoh-contoh dari permasalahan yang pertama tadi, yaitu faktor permasalahan kemiskinan. Coba kemiskinan ya. Ini lihat gambarnya di sini ya, banyak contoh dari kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf standar kehidupan pada umumnya ya. Nah, seperti contoh ini mereka yang untuk memenuhi papan saja belum maksimal. Mungkin hidupnya di pinggir jembatan, pinggir kali ya. Pinggir kereta api seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor kemiskinan. Coba disebutkan, Rini. Coba faktor kemiskinan itu apa saja, Rin? Tuh, nanti Rini bisa dibaca? Rini ketiduran di kelas Bu. Oh, Rini. Tadi itu kebanyakan istirahat makanya banyak. Ayo bangun. Dibaca ini faktor kemiskinan apa? Tingkat pendidikan yang rendah, Bu. Iya, terus kemudian? Produktivitas tenaga kerja yang rendah. Iya, pintar Abah. Kemudian? Saya, Bu, saya. Iya, ayo coba Rini bangun. Yang ketiga apa, Rin? Kesempatan kerja yang kurang. Iya, dilanjutkan. Terus kualitas sumber daya yang rendah. Iya, terus? Lalu yang terakhir tingkat upah yang rendah, Bu. Tingkat upah yang rendah itu diantaranya faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan ya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Iya, yang selanjutnya tadi contoh yang kedua adalah kriminalitas ya. Kriminalitas ini contohnya penjabretan ya. Kriminalitas itu diartikan ya semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Faktor penyebabnya apa kira-kira? Yuk, Nasir sudah kembali belum itu ya? Coba Nasir dibaca. Faktor penyebab kemiskinan apa? Faktor penyebab kriminalitas apa? Bu, Ya. faktor kemiskinan yang pertama yaitu perbedaan ideologi politik. Ya, bisa menjadi faktor penyebab. Kemudian? Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Betul. Kemudian yang ketiga? Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Iya, bisa dilatar belakangi karena kekayaan dan pendapatan. Iya, pinter ya. Diingat-ingat ya, faktor penyebab kriminalitas mungkin dilatar belakangi karena perbedaan ideologi politik sehingga mereka-mereka yang menduduki kekuasaan di politik melakukan tindakan-tindakan korupsi, kolusi ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin dari 2 contoh permasalahan sosial, kemiskinan dan kriminalitas? Tidak ada, Bu Indah lanjutkan ya. Yang ketiga adalah contohnya kesenjangan sosial ya. Kesenjangan sosial itu merupakan situasi atau keadaan sosial yang tidak seimbang yang terjadi di masyarakat. Nah, ini gambarnya kesenjangan antara mereka yang ya dilihat dari pendidikannya, mereka yang sudah menggunakan laptop ya dan mereka yang mungkin di pelosok-pelosok sana masih menggunakan papan gedung sekolahnya saja masih beralaskan pada kayu ya, mungkin mereka tidak bersepatu ya. Ini terjadi kesenjangan antara masyarakat kota dan masyarakat di pedalaman. Nah, faktor-faktor penyebabnya yuk bisa dibantu baca kira-kira siapa? Sri Juliani?
Atau Evi, yo Evi, coba Evi baca Evi. Oke. Yang mana, Bu? Yang Faktor kenapa aja? Oh ya. ya, faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan apa? Ada kebijakan pemerintah, pengaruh Terus? globalisasi, Ya. kondisi demografis, letak dan kondisi geografis, dan perbedaan sumber daya alam. Pinter ya, diingat-ingat ya anak-anak. Ada 5 faktor, mungkin ada lebih ya, tapi di sini Bu Indah menyebutkan faktor-faktor yang secara umum menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial ya. Nanti Bu Indah berikan filenya. Kemudian yang terakhir Bu Indah menambahkan contoh dari contoh permasalahan sosial yang keempat, yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ya didefinisikan sebagai juvenile delinquency ya, kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak remaja. Tadi yang dicontohkan oleh Farid ya, dia pernah melakukan tawuran di sekolah ya, mungkin dengan teman satu gengnya. Iya, Farid. Ya, ini contoh gambarnya seperti ini ya. Faktor penyebabnya apa, Rid? Kira-kira kamu? Yang mana ini coba dibaca? Oh, kejiwaan, Bu. Terus apa lagi? Sosialisasi yang tidak sempurna di lingkungan keluarga. Keluarga bisa jadi. Pengaruh Terus teman bermain. Iya, ini paling faktor sosialnya. Ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Jadi Bu Indah mengidentifikasikan 4 faktor ya. 4 faktor contoh dari permasalahan sosial. Nah, itu tadi videonya. Sekarang Bu Indah ingin membagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Karena tadi permasalahan sosial contohnya 4 ya, berarti Bu Indah ingin kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok 1 membahas mengenai kemiskinan ya. Nanti Bustomi dan Evi ya. Kelompok 2 membahas tentang kriminalitas ya. Nanti Rini dan Aba, kelompok 2 ya. Kelompok 3 tentang kesenjangan sosial, Juliani dan Rahmat ya. Nanti kelompok 4 tentang kenakalan remaja, Nasir, Farid dan Novi ya. Silakan berdiskusi, dianalisa 4 faktor 4 contoh tersebut masing-masing temanya dan juga mengenai faktor-faktor penyebabnya apa saja ya. Nah, seperti tadi silakan didiskusikan waktu 40 menit dari sekarang. Yuk, berkelompok. Nah, sudah ya diskusinya? Nah, sekarang melanjutkan diskusi. Sekarang masuk pada kelompok 2. Silahkan didiskusikan maju. Siapa tadi? Aba dan Rini ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya. Siapa? Yuk Rini. Mantanku dulu, Bu. Mantanku dulu. Mantan Rini dulu. Ya, Rini dulu yuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad punya mantan di kelas, Bu. Jangan ngomong-ngomong. Jangan dulu ya, sekolah dulu ya. Yuk, Rin. Kelompok 2 tadi membahas mengenai kriminalitas. Jadi kriminalitas itu merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat. Iya, betul. Bisa dilakukan oleh siapa saja, Bu. Anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, orang tua, bahkan yang lanjut usia pun juga ada. Nah, masyarakat modern itu identik dengan sifat materialistis, disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Bagi sebagian orang yang tidak memiliki keahlian memadai, kehidupan masyarakat modern mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang materialistis. Contoh dari tindakan kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, dan lain-lain. Ayo Mas Aba sekarang yang itu faktor pendorong Mas Aba. Yo, faktornya dibaca Aba. Siap, Bu. Siap, Mbak Rini. Jadi contoh dari tindakan kriminal. Oh, sama ya, sudah faktor ya. Adapun faktornya faktor faktor. Seseorang melakukan tindakan kriminal adalah ada 4 ya.
Satu, tuntutan ekonomi tinggi karena memenuhi kebutuhan materialistis. Yang kedua, adanya maladjustment ekonomi, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan ekonomi, besar pasak daripada tiang, kayak begitu barangkali peribahasanya. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah, tidak tamat PAUD begitu ya. Yang keempat, kesenjangan sosial memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal dan sebagainya. Itu barangkali Bu. Iya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk Rini dan Abang. Mungkin di situ ya tadi kriminalitas. Ya, ada mungkin yang ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Evi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Untuk diskusi kita dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Membahas mengenai contoh dan faktor-faktor penyebabnya ya. Sudah bisa disimpulkan bahwa permasalahan sosial itu merupakan problematika kita semuanya ya. Bisa dilatar belakangi faktor dari internal maupun dari faktor eksternal ya. Internal dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan luar diri kita sendiri ya. Semoga hari ini pembelajaran cukup menyenangkan ya anak-anak. Iya, Ya, Bu. Bu. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukup ditutup sampai hari ini. Dipimpin juga untuk berdoa pulang pergantian jam. Silakan. Tadi siapa ya? Pulang apa pergantian jam ini, Bu? Iya, pergantian jam ya, pergantian jam ya. Bu Indah lupa. Saya kira pulang cepat ini, Bu. Waduh, enggak ada rapat hari ini. Wes ayo. Ayo berdoa pulang. Berdoa. Ya, tadi siapa yang mimpin? Rahmat, Ahmad, Abah. Ya, yuk. Sudah tadi Bu, Pak Rahmat lagi dah yang ya udah ya, ayo. Ayo kita akhiri pembelajaran materi sosiologi ini dengan ucapan hamdalah. Semoga Bu Indah selalu diberikan kesehatan. Amin semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan ya anak-anak, tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Pak Idam. Iya, dan Pak Aziz. Ya, sangat bagus sih kalau saya sudah sesuai sintak ya, Ibu lakukan PBL. PBL ini kan Bu ya? PBL Bapak. Sudah baik. Gimana tadi? Waktu lagi nih Ibu over nih, karena kelamaan memutar video. Karena sebenarnya dipercepat juga nggak masalah. Padahal saya sudah ya Bapak, maaf. Iya, itu saja kalau saya sih. Silakan Pak Aziz. Ya. Baik. Ibu Indah sudah menayangkan ya pembelajarannya melalui Zoom ini dengan baik ya. Ya, cuma memang tadi ada beberapa bagian yang agak-agak kepanjangan ya. Mestinya tadi video kalau misalnya Ibu Indah bisa mengatur lagi lebih baik, ya mungkin dipenggal-penggal saja begitu ya. Iya, sudah saya penggal bingung. Nah, maksudnya dipercepat gitu ya. Gitu ya. Ya, tapi kan enggak masalah sih, enggak masalah. Ya, karena memang kan waktu kita yang terbatas. Tapi saya pikir nanti kalau misalnya itu dilakukan di pembelajarannya sesungguhnya, ya, saya pikir nanti menarik ini ya. Ya, walaupun sebetulnya ada satu hal barangkali yang mungkin bisa menjadi penekanan ya. Memberi kesempatan kepada peserta didik kita itu untuk mencari lebih banyak gitu. Ya, mencari lebih banyak. Kalau apa yang disampaikan tadi Bu Indah itu kan lebih kepada meniru apa yang sudah ada kan, tinggal mengulang. Iya kan? Tinggal mengulang. Coba dibaca tuh Nah Ahmad. Ya kan? Ya, tetapi gimana kalau misalnya memang kita tidak menayangkan, tapi memang dia yang mencari gitu, ya tidak apa-apa, ya saya pikir itu jauh lebih menarik ya, jadi
saya pikir sudah bagus. Ya, insya Allah nanti akan semakin ditingkatkan. Ya, mudah-mudahan semakin tampilnya Bapak Ibu ini sudah beberapa orang akan semakin baik nanti sampai di penghujung peer teaching ini. Ya, Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Saya stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.